laron ini bisa diolah dan dijadikan peyek. Saya penasaran nih seperti apa. Mencari undur-undur itu emang harus jeli. Kita harus pakai perasaan nyarinya. Mana. Ikan yang mau kita cari ini namanya adalah red devil, yaitu salah satu hama di Waduk Sermu. Ketika musim hujan tiba, banyak fenomena menarik yang muncul. Salah satunya kehadiran laron. Wah, oke aman mas. Saat musim penghujan seperti ini, waktunya untuk cari laron. Tapi sebelum itu, saya mau ini nih, nyiapin bahan-bahannya dulu untuk membuat perangkapnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Substrat seperti tanah atau pasir yang lembab. Nih di sini kelihatan sarang laronnya itu ada lubang kecil banget. Bukan tanpa alasan, gedebok pisang dimanfaatkan sebagai batas perangkap. Daunnya sendiri berfungsi sebagai penutup pada sisi atas dan wadah untuk memudahkan pengambilan laron. Perangkapnya sudah jadi. Jadi ini di sekelilingnya ada lapisan gedebong pisang dan juga nih daunnya. Jadi ketika nanti laronnya keluar, dia nggak akan kemana-mana larinya. Dia akan jatuh terperangkap ke sini dan ini nih. Kalau posisinya ketutup kayak gini, jadi laronnya juga nggak akan terbang kemana-mana. Biar laronnya itu cepat keluar, makanya kita pancing pakai laron lagi supaya menarik perhatian saat dia ngepak-ngepakin sayapnya itu. Kita tutup ya mas. Ini tinggal kita tunggu aja karena biasanya pas hujan kayak gini mereka merasa kedinginan dan keluar dengan sendirinya untuk mencari kehangatan. Alasan sebenarnya laron muncul karena mereka tidak betah dengan kondisi sarang yang lembab dan dingin. Akhirnya, mereka bergerak keluar sarang untuk mencari tempat yang lebih hangat. Ayo mas, coba kita cek yang sebelah sini dulu nih mas. Wah, licin banget jalannya. Lunyu. Coba bentar mas, saya intip dulu. Ada mas. Pelan-pelan. Banyak apa dikit? Wah, ada nih banyak mas. Oh iya. Laron sendiri adalah rayap tanah yang bermetamorfosis. Memiliki dua pasang sayap dengan ukuran panjang lebih dari ukuran tubuhnya. Udah mas, coba kita lihat ke sana ya. Yuk. Hati-hati mas. Oke Ki. Coba kita buktikan. Oh banyak juga mas. Ayo kumpulin. Musim penghujan adalah waktu terbaik untuk menangkap laron. Selain dikonsumsi langsung, banyak nelayan yang memburunya sebagai umpan pancing. Berhasil. Keluar semua banyak. Yuk. Hati-hati licin mas. Katanya laron ini
bisa diolah dan dijadikan peyek. Saya penasaran nih seperti apa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau biasanya peyek itu peyek kacang, peyek rebon ya Bu ya. Kali ini berbeda, dari laron. Berarti ini pisahnya ini ya Bu ya? Iya, bulunya dihilangin. Laron yang saya dapat mendapatkan peran eksklusif sebagai bahan rempeyek. Setelah dipisahkan dari sayapnya, laron harus dicuci hingga bersih. Ini laron yang sudah dibersihkan siap untuk dicampurkan ke adonan. Ini dia, peyeknya udah jadi. Kalau dari tampilannya sih sebenarnya kayak peyek biasa, peyek kacang, peyek teri, kacang hijau, macam-macam. Tapi bedanya ini laron. Penasaran kan Bu rasanya kayak apa? Ya udah Bu, langsung aja kita makan yuk. Siap. Enak nggak Bu? Enak. Beneran. Bener. Rasanya apa? Rasanya ya kayak ungkrung itu. Krenyes-krenyes. Krenyes-krenyes. Sebenarnya rasanya nggak aneh. Lebih dominan rasa peyeknya, Peyeknya, adonan peyeknya. Cuma memang dia ada krenyes-krenyesnya gitu. Renyahnya rempeyek membuat banyak orang ketagihan. Susah berhenti, semua habis. Olahan laron merupakan salah satu makanan ekstrim yang hanya ada di musim penghujan. Dan dia juga ternyata punya nilai jual yang tinggi, apalagi kalau udah jadi peyek laron kayak gini. Rasanya juga ternyata enak ya Bu, di luar prediksi saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini dia tanaman yang kita cari. Punya umbi namanya suwek. Dan ini bunganya yang termasuk jenis bunga bangkai tapi tidak dilindungi. Makanya bisa dimanfaatkan setiap sisi kelopaknya. Tanaman yang tidak memiliki batang sejati ini banyak tumbuh liar di hutan-hutan tropis Asia. Di Kabupaten Temanggung sendiri cukup mudah menemukan tanaman unik ini. Karena ini memang termasuk jenis bunga bangkai, jadi aromanya memang kurang sedap. Tapi bedanya dengan Rafflesia arnoldi itu dari segi ukuran. Biasanya Rafflesia arnoldi kan besar. Nah ini paling cuma kurang lebih diameternya 2 jengkal saya, jadi nggak cukup besar lah. Bu, kalau ini udah busuk ya Bu? Udah. Berarti kalau udah busuk ini nggak bisa dipakai dong Bu? Iya, sudah busuk. Heeh. Nanti kalau sudah busuk ini tumbuh pohonnya. Oh, justru tanaman ini dari bunga yang sudah busuk? Iya. Oh, jadi gitu. Termasuk keluarga bunga bangkai, namun lebih cenderung pada umbi-umbian. Tidak aneh kalau suwek mampu tumbuh dimanapun. Dalam ya. Nah, jadi bunganya ini juga bisa dimanfaatkan. Bisa. Kelopak-kelopaknya ini ya, Bu? Iya. Oh, dijadiin apa? Sayur-sayur itu yang banyak santannya itu. Sayur Embek-embek kalau di dusun. lodeh apa gimana, Bu? Embek-embek atau kayak pelas gitulah. Berarti ini udah bisa kita olah ya, Bu? Saya udah nggak sabar nih, abis ini suwuknya mau kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Karena suwuknya mau kita olah, jadi harus dibersihkan dulu. Karena tanahnya ini banyak sekali. Nah, cara bersihkannya cukup unik. Harus pakai batang kayu supaya tangan kita
nggak kena getah-getah dari suwek ini, karena getahnya itu gatel kalau dipegang ya Bu ya. Iya kan. Nah, jadi suwek ini habis dibersihkan nggak boleh dicuci pakai air. Jadi nanti prosesnya langsung dikukus ya kan Bu? Iya dikukus. Proses pemasakan hingga matang merata bertujuan untuk mencegah rasa gatal pada mulut atau tenggorokan. Selain umbinya, bunga suwek tak luput untuk kami olah. Kita mau bikin empis-empis, itu makanan khas Temanggung. Ada tempe, tahu, toge, terus yang uniknya lagi pakai bunga suwek. Nah, ini dia kelopaknya. Dipotong-potong kecil-kecil terus nanti disayur. Ini ya Bu yang di bawah. Bunga suweknya ini harus direbus dulu sebelum dioseng supaya lebih empuk. Cukup hingga teksturnya menjadi layu. Bunga suwek pun siap diolah bersama bahan-bahan lainnya. Pengolahannya cukup mudah. Jadi empis-empis dan kukusan, umbi suwek bisa langsung dinikmati. Enak. Kayak nasi. Kayak apa ya? Kayak singkong sih. Kayak singkong. Ya, Tapi lebih rasanya tuh kayak ketan. Jenis-jenis. Teksturnya kayak singkong, rasanya seperti ketan. Iya. Cocok dipadukan dengan kuah ini. Empis-empis. Suwek udah bisa dimanfaatkan sebagai pengganti karbohidrat, terus sayurnya juga rasanya enak banget. Ini saya pasti bakal kangen nih Bu sama masakan khas Temanggung ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang kita mau rappelling di ketinggian 70 meter. Ini salah satu air terjun tertinggi di Yogyakarta.